Pemimpin chatnya Kadyrov Rusia perlu lenyapkan kota-kota Ukraina dari muka bumi. Pemimpin chatnya Ramzan Kadyrov pada Selasa menyerukan pelenyapan kota-kota di Ukraina sebagai respon atas meningkatnya serangan balik di daerah perbatasan dan wilayah yang telah dicaplok Rusia. Kami sudah mengumumkan darurat militer, tetapi mereka tidak malu. Mereka menembak, kata Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pesan audio yang diposting di saluran Telegramnya. Saya sangat tidak puas, respon kami lemah, kesalnya seperti dikutip dari The Moscow Times. Jika sebuah peluru datang ke arah kami, wilayah kami perlu melenyapkan kota-kota Ukraina dari muka bumi, sehingga mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk menembak ke arah kami, imbuh dia. Sebagai pendukung vokal invasi Rusia ke Ukraina, Kadyrov secara teratur mengkritik militer Rusia karena gagal memenuhi seruan publiknya untuk tindakan drastis di medan perang. Kadyrov menyerukan penggunaan senjata nuklir hasil rendah awal bulan ini ketika pasukan Rusia menarik diri dari sebuah kota strategis di tengah serangan balasan pasukan Kiev di timur laut dan selatan. Sekitar waktu yang sama, Putin mempromosikan Kadyrov 46 tahun menjadi kolonel jenderal, pangkat komando tertinggi ketiga dalam hierarki militer Rusia. Dalam pesan audio telegramnya, Kadyrov mengatakan, kita tidak boleh melihat apa yang akan terjadi besok jika kita membuat keputusan. Sebuah pernyataan yang mungkin mengisyaratkan seruan sebelumnya untuk penggunaan senjata nuklir. Komentar samarnya muncul di tengah meningkatnya jumlah pejabat tinggi Rusia yang menuduh Kiev berencana menggunakan apa yang disebut bom kotor yang kemudian dituduhkan pada Rusia sehingga dicap melakukan kejahatan perang. Sekutu Barat Ukraina menolak klaim Moskow sebagai dalih bagi Rusia untuk meningkatkan konflik selama 8 bulan terakhir. Segala kemungkinan sudah dilakukan, tidak akan ada yang lebih buruk, kata Kadyrov dalam pesan audio 13 menit. Mengejutkan, pasukan Muslim Chechnya rebut kendali benteng tentara Ukraina di seluruh kota. Unit militer gabungan Rusia Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk LPR dikabarkan berhasil merebut pabrik Knauf yang dijadikan benteng pertahanan pasukan Ukraina di kota Soledar, Donetsk. Lewat pantauan FIFA militer dari sejumlah akun di media sosial Twitter diunggah sejumlah video yang menunjukkan kepulan asap tebal usai serangan militer Rusia dan sekutunya. Sejumlah video yang menunjukkan posisi pasukan Muslim Chechnya di pabrik Knauf juga bertebaran di platform media sosial. Pemimpin tertinggi Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov mengkonfirmasi jika pasukannya bersama dengan militer Rusia, DPR dan LPR telah berhasil memukul mundur tentara Ukraina di wilayah itu. Kadyrov juga menerima laporan dari pasukan operasi khusus Ahmad berhasil merebut kendali pabrik Knauf bersama pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk. Dari Kadyrov juga dapat diinformasikan jika pabrik Knauf telah dijadikan benteng pertahanan pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis di Soledar selama invasi Rusia berlangsung sejak 24 Februari 2020. Pasukan sekutu di kota Soledar menguasai pabrik Knauf. Pejuang kami secara sistematis melalui pertempuran yang kompeten dan tidak tergesa-gesa maju ke wilayah yang diduduki, ucap Kadyrov. Sehingga musuh terpaksa meninggalkan posisi yang dibentengi oleh mereka. Dan kami, pasukan Muslim Chechnya, berhasil merebut segala kendali benteng senjata kiriman dari barat menjadi milik Rusia.
Perang Rusia di Ukraina disebut untuk lawan setan barat dan LGBT. Hal ini diungkap oleh Komandan Pasukan Chechnya dari medan tempur. Seorang Komandan Pasukan Chechnya yang berjuang untuk Rusia, Abdi Alaudinov, memuji invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Dia menyebut invasi Rusia sebagai perang suci melawan nilai-nilai setan di Eropa dan Amerika Serikat serta komunitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Demikian diberitakan Newsweek sebagaimana dipantau. Alaudinov membuat pernyataan itu di saluran televisi Rusia yang dikelola pemerintah. Klip pernyataannya tentang perang melawan nilai LGBT dibagikan ke Twitter pada hari Minggu oleh Julia Davis, seorang kolumnis untuk The Daily Beast dan pencipta Russian Media Monitor. Chatnya tempat asal Alaudinov adalah Republik Rusia di bawah yurisdiksi Moskow. Dalam komentarnya, komandan chatnya memuji Putin karena berdiri melawan Barat dan NATO. Alaudinov menggambarkan Barat dan NATO sebagai kejahatan. Dia memuji Presiden Rusia karena mencegah hak-hak LGBT di negaranya. Ini adalah perang suci yang dibicarakan orang-orang kudus dan para tetua kita, Alaudinov menegaskan, yang selanjutnya mengatakan bahwa dia memuji Tuhan untuk tinggal di Rusia, bahwa negara itu dipimpin oleh Putin. Dia adalah orang yang menolak untuk menerima apa yang disebut nilai-nilai Eropa, tambah komandan itu. Pada kenyataannya itu adalah nilai setan yang dipaksakan di seluruh dunia. Alaudinov mencatat bahwa dia bersyukur bahwa Putin mengikuti nilai yang maha tinggi mengacu pada Tuhan. Kami tidak berada di bawah bendera LGBT selama ini dia masih hidup, kami tidak akan berada di bawah bendera itu. Komandan chatnya menggambarkan pasukannya berperang melawan Ukraina sebagai tentara Yesus. Dia memuji Putin karena melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara Islam dengan melawan Amerika Serikat dan NATO. Tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Rusia mengenai klaim perang suci yang dilontarkan Alaudinov. Diketahui Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina hampir 5 bulan sejak 24 Februari lalu. Sebagai catatan, Human Rights Watch melaporkan dalam laporan dunia 2021 bahwa pemerintah Rusia melakukan diskriminasi homofobia menggunakan larangan propaganda gay untuk membenarkan tuntutan pidana. Sebagai hasil dari reformasi konstitusi 2020, definisi pernikahan sebagai penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebuah RUU yang diajukan ke parlemen mencakup larangan pernikahan sesama jenis dan perubahan yang akan berdampak negatif terhadap transgender hak, termasuk untuk menikah dan membesarkan anak. Lantas bagaimana sikap Ukraina terhadap LGBT pada 2019? Zelensky mengecam keras para pencemooh homofobia di sebuah acara Kita Semua Hidup Bersama dalam Masyarakat Terbuka, di mana setiap orang dapat memilih orientasi seksualnya. Biarkan orang-orang itu dalam komunitas LGBT. Demi Tuhan, kata Presiden Ukraina saat itu.